Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya lanjutkan pembahasan tentang analisis varian dua jalur atau dua jalan ya sama. Kalau ANOVA itu bahasa Inggris. Jadi of varian ya. Jadi ANOVA. Nah, untuk yang varian dua jalur ini biasanya digunakan untuk penelitian dengan menggunakan beberapa variasi ya. Misalkan perlakuannya ada HI, ya, jadi mungkin ada metode A, metode B, metode C. Kemudian masing-masing metode itu kita uji cobakan untuk misalkan kelas, ada 3 tingkatan, kelas 1, 2, 3. Kalau di SC atau MI bisa 6 kelas. Jadi A-nya ini bervariasi dari kelasnya itu dengan beberapa metode. Jadi itu variasi seperti itu. Kalau dalam biologi ya bisa dalam beberapa perlakuan, kemudian pada tanaman A, B, C, atau jenis ini, jenis dan sebagainya ya. Jadi untuk mengetahui efektivitas dari perlakuan tersebut maka dapat digunakan untuk ANAVA. ANAVA ini judulnya penelitian misalnya untuk efektivitas ya, efektivitas atau metode mana yang paling bagus, mana yang paling efektif, pada di mana. Nah, itu kita menggunakan rancangan komparasional ya. Nah, seperti yang satu jalan kemarin, kita pengambilan sampelnya dengan random dan memenuhi ini ya, memenuhi normalitas data dan independen. Kalau belum bahas nanti akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya ya. Kita lanjutkan dulu untuk yang pembahasan ANOVA 2 jalan, kemarin satu jalan atau one way ANOVA. Maka kita akan melakukan uji beda rata-rata untuk baris ya, untuk masing-masing, untuk antar barisnya, kemudian antar kolomnya ya. Jadi antar baris itu ini, antar baris, kemudian antar kolomnya adalah B-nya ini, kemudian antar interaksi baris dan kolom berarti ada di sel ini. Nah, ini interaksinya yang di dalam ini adalah interaksinya, interaksi antara baris dan kolom. Ya, nanti dia akan diuji 3 hal. Gitu. Maka untuk bentuk masing-masing dari sebelum kita ke ANAVA untuk prosesnya tahapnya seperti ini. Jadi nanti sama dengan ANAVA satu jalan, datanya di sini ya, ini data aslinya. Nah, ini data aslinya. Kemudian sampingnya kita kuadratkan dan seterusnya ya. Nanti akan ada petunjuknya, ada warna-warna bisa digunakan untuk lebih mudah mana sih yang mau dihitung pada rumus ini sebelah mana, angka yang mana. Kalau tidak hafal memang juga agak sulit. Saya pun kalau tidak melihat juga sering salah ya. Salah melihat kalau lagi error, lagi tidak konsen pun kadang-kadang juga salah. Jadi mungkin semoga aja nanti dalam perjalanan ini tidak ada yang salah ya. Karena kadang-kadang konsentrasinya kurang bisa salah. Nah, dengan ini kode-kode, simbol-simbol ini yang perlu dipahami karena saya lihat kemarin tugas-tugasnya masih ada yang belum betul karena memahami simbolnya. Dengan demikian ada kode N. N itu banyaknya data dalam setiap variasi dan perlakuan. Jadi yang interaksi tadi ya. Jadi N itu banyaknya data di dalam satu ini. Satu interaksi antara A dan B. Ini ada banyaknya N-nya di sini. Kalau N besar itu adalah semuanya itu N besar. Ya. Nah, kemudian P itu banyaknya variasi. Ya. Jadi kelas 1, 2, 3 ini baris itu P. Kemudian kalau kolom banyaknya perlakuan itu HI. Ada berapa perlakuan. Kalau perlakuan HI banyaknya, kalau banyaknya variasinya atau kelasnya itu bisa dengan HI. N ini jumlah banyaknya data seluruhnya, itu perkalian antara N, P, dan HI.
yaitu N besar ya. Jadi ada N kecil dan N besar. N besar itu seluruh datanya, kalau N itu adalah data pada sel masing-masing sel. Nah, N ini kalau bisa juga N-nya tidak sama, masing-masing sel tidak sama, itu bisa juga terjadi ya. Karena mungkin kita mengambil sampelnya tidak mendapatkan, kita ambil yang bagus saja atau yang hidup atau bagaimana dengan kriteria yang telah ditentukan, maka bisa juga N-nya itu masing-masing sel tidak sama ya. Nah, untuk penghitungannya nanti kita akan mulai dengan jika kuadrat total, kemudian jika kuadrat A itu baris, jika kuadrat B itu adalah kolomnya, dan jika AB itu interaksi antara baris dan kolom ya, nanti akan kita kerjakan masing-masing. Kemudian jika kuadrat G itu adalah galat atau residu atau ini ya selisih ya, selisih dari semuanya. Kalau dibuat tabel ANOVA seperti ini. Nah, ini DB itu ada derajat bebas didapatkan dari, kalau baris ya, baris itu kan pakai P, berarti P-1. Kalau perlakuan G-1. Jadi ikuti aja simbol-simbol yang di sini. Ya, insya Allah nanti akan benar nih rumusnya. Ya. Kemudian ini saya ulang lagi biar tidak lupa, atau tidak diulang-ulang gitu sering lupa. Kita akan coba, misalkan untuk melihat efektivitas metode pembelajaran PAE, maka dilakukan penelitian pada MAX dengan menerapkan metode A, B, dan C. Berarti ada berapa perlakuan? Ada 3 perlakuan, jadi B-nya ada 3. Masing-masing metode diterapkan pada 3 jenjang, yaitu kelas 1, 2, 3. Berarti variasinya ada 3, yaitu berarti barisnya ada 3. Dengan kesalahan 5%, peneliti ingin mengetahui metode mana yang paling baik dapat diterapkan dan kelas berapa yang memiliki rata tertinggi dan metode yang tepat dari hasilnya, dan seperti di atas ya. Misalnya kita dapatkan ini. Ya, kita ada soal seperti ini, berarti metodenya tadi ada 3, variasinya kelasnya ada 3 ya. Ini ada data. Kita akan coba menggunakan Excel untuk lebih mudah. Kita copy di sini, klik ya. Di pojok ini ada tanda plus klik atau diketik ulang, kemudian kontrol copy. Maka kita akan buka untuk Excel-nya ya. Saya akan taruh di sampingnya untuk Excel-nya. Nah ini, misalkan tadi sudah saya copy, saya letakkan di sini. Kursornya di sini, kemudian Ctrl V. Nah, udah kelihatan ya. Sekarang kita ambil di sini. Prosesnya sama ya, satu-satu kita ambil. Ini kita ambil mulai data pertama ya, untuk interaksi antara A1 dan B1 ada 6, 5, 9, 7, ada 4. Ctrl C. Saya ambil, saya letakkan di sini pojok ini. Sebelumnya sudah saya siapkan ya, ini waktu membuat proses ini tadi sudah saya buat, jadi saya daripada 2 kali. Yang penting kan saudara sudah melakukan yang ANOVA 1 jalan ya, jadi kita coba sama ya caranya. Kita klik di sini, kemudian kita Ctrl V, keluar ya, keluar ini. Kemudian sama, satu-satu semuanya harus teliti ya, copy paste, dikasih jeda 1 kolom ya untuk kuadratnya nanti, begitu ya. Jadi semuanya ini saya copy, saya pindah ke masing-masing ini, dan harus satu-satu. Saya nggak bisa ini ya, untuk ngedit video, jadi sementara ini apa adanya tanpa ada pemotongan dari video yang saya buat. Jadi kalau misalkan ada kesalahan ya langsung saya klarifikasi di video ini gitu ya. Nanti kalau ada masalah bisa disampaikan di Google Classroom-nya ya. Kemudian nanti ada tugas-tugas, kalau saudara bisa mengirimkan awal saya akan beri komentar, tapi kalau barang-barang sudah pada setelah lewat, saya nggak akan mampu untuk memberi komentar satu-satu, biasanya secara umum aja ya. Nah, kalau udah semuanya begini, sekarang kita
kita kuadratkan dulu. Masih ingat kan? Klik di sini yang mau di sampingnya yang sudah ada datanya, kemudian kita ketik sama dengan. Kemudian letakkan kursor pada sel yang mau dikuadratkan. Klik di sini, kemudian cari tanda caping yaitu pada shift 6. Nah, akan keluar capingnya ini ya. Capingnya ini. Nah, ini ya kelihatan. Kemudian kuadrat adalah 2. Kemudian kita enter. 36. Kemudian mempercepat, saya tarik, saya tidak copy paste ya, satu-satu, tarik saja ini. Ada di pojok sini, ada tanda plus hitam ini, kita tarik ke bawah. Nah, ketemu ya. Kemudian masih dalam bentuk blok, jadi bisa langsung kita copy, kita letakkan di B2-nya. Letakkan di B, B-nya, B3 ya, mestinya bukan B lagi. Kemudian ini kita letakkan semuanya ya, kita tinggal naruh 1 menit selesai ini untuk mengkuadratkan. Kalau sudah pakai kalkulator lama, tapi kalau Excel cepat ya. Ini 3 ini ya, 3. Ini 3 ya. Nah, sekarang kita jumlah semuanya ya ke bawah. Kita jumlah, kita blok semuanya sampai ke yang warna ini ya. Kita blok, kita jumlah di pojok kanan atas ada tanda sigma. Ini ya, tanda ini sigma jumlahnya. Klik, nah sudah keluar ya. Kemudian, nah proses yang di ini ya, ini semuanya gitu, semuanya kita jumlah. Kita jumlah semuanya. Ini gini aja ya, biar kelihatan. Kita jumlah semuanya sampai ke warna oranye. Nah, gitu ya. Setelah itu di sini kita jumlah masing-masing. Yang sebelah sini kan kita pakai XT ya ini. Ini adalah jumlah dari barisnya, ini adalah jumlah dari kuadratnya. Saya kasih tanda begini ya. Lama pakai Excel, lupa simbolnya. Nah, ini kita klik yang mau kita jumlah, yaitu 6 ditambah, kita plus gitu, pindahkan kursornya mau ditambah, pindahkan lagi kursornya mau ditambah, kemudian di enter. Gitu ya. Nah, ini sama untuk yang kuadrat kan sampingnya 36 tambah 100 tambah 16, tinggal tarik aja ke kanan. Ketemulah 152 jumlahnya. Ini kita copy karena mau sama. Nah, ketemu begini ya. Jadi ini biar nggak bingung saya hapus. Nah, jadi udah ketemu. Sekarang yang lain juga gitu. Kita copy aja ini. Copy aja, copy, letakkan di sini nanti kan sama. Nanti prosesnya sama yang di copy itu prosesnya ya, bukan angkanya. Kalau angkanya nggak bisa kalau proses ya. Karena di sini adalah bahasa matematik, ini bahasa matematik. Jadi yang di copy itu adalah prosesnya, bukan angkanya. Sehingga hasilnya pasti beda. Ya, kalau sudah seperti ini, maka kita akan jumlah ya masing-masing warna biru ini adalah jumlah yang oranye ini kita jumlah. Ini berarti yang biru ini sama dengan, nah ini yang kita klik yang 27 ditambah 25 ditambah 30, kemudian kita enter ya. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian yang sini sama, copy aja. Nah, ini ya. Nah, ini adalah yang tadi belum kasih warna ya. Nah, ini adalah jumlah dari yang saya kasih warna kuning gitu.
biar tahu jumlah dari mana gitu. Nah, kita jumlah yang kuning-kuning itu sama dengan 78 ditambah 58 ditambah enter. Nah, 27. Kita senterkan biar kelihatan. Nah, yang ini adalah jumlah dari kuadrat-kuadrat itu. Ya kita kasih hijau aja gitu, biar nggak bingung. Hijau. Jadi yang jumlah ini ya. Nah, ini sama dengan hijau yang pertama ditambah yang kedua ditambah yang, nah ini mau dipakai nanti untuk jumlah total ya. Kita senterkan biar jelas ya. Oke, saya blok aja, kasih huruf agak besar ya. Setelah itu ini sudah keluar karena tadi saya hapus ya. Jadi kalau ini diisi otomatis ini terisi. Nah, caranya seperti kemarin kita buat ini. Nah, ini jangan lupa ini dibuat dulu biar tidak bingung. Saya kasih warna pink. Ya, misalkan gini, biar kelihatan. N-nya tadi kan masing-masing berapa? 1, 2, 3, 4. Sama semua. Saya untuk pertemuan ini kita pakai yang N-nya sama 4 ya. Kemudian P-nya ada 3 metode tadi, kemudian H-nya ada 3 kelas ya. Sehingga N-nya sama dengan 4 kali 3 kali 3 ya, ini. Nah, 4 kali 3 kali 3 ketemunya ini 36. Oke. Kemudian setelah ini kita lihat rumusnya. Kita copy seperti biasa, rumusnya kita cari jumlah kuadrat total ya. Rumusnya taruh sini. Ya. Jumlah kuadrat untuk baris taruh bawahnya, jumlah kuadrat untuk kolom taruh bawahnya gitu ya. Nah, setelah itu kita kerjakan. Kita ambil yang hijau ini, kita ambilkan yang 1337 ini. Jadi kita tuh sama dengan dulu, kemudian 137, ya ini kita ambil. Nah, kita ambil ini sama dengan ambil dari sini, klik gitu ya, enter. Nah, ketemu 1337. Kemudian yang ini dikurangi sigma X total kuadratnya mana ya, warna oranye ini. Ya, totalnya bukannya satu-satu ya. Totalnya. Berarti ini, nah ini saya ambilkan, ini sudah total ya ini. Nah, langsung saya total ya. Jadi, untuk mempercepat ya. Jadi kan kemarin di anak satu jalan sudah dibahas ya bagaimana membuatnya, langsung sama dengan ini kuadratkan, kan di sini ada kuadrat ya. Kuadrat dibagi dengan ini saya ambilkan dari N. Nah, sel ini saya kalikan ketemu 36, atau ngambil N di sini juga bisa, saya hapus misalkan ini sama dengan saya ngambil dari sini, tadi yang udah dikalikan sama aja ya. Kemudian sama dengan kita tulis lagi di sini prosesnya ini, ini proses. Nah, prosesnya adalah yang atas dibagi yang bawah ini kan, kita enter ketemunya 146,75 totalnya. Kemudian untuk jumlah kuadrat A itu apa? Baris. Berarti kalau baris itu ke kanan. Nah, kita lihat ke kanan. Ke kanan, oh warnanya ini harusnya ungu ternyata. Ini ungu ya, saya ganti ungu. Ungu tua ya, ungu tua. Coba saya ini dibuat tua aja, dibuat warna tua, oranye tua, coklat, kelihatan nggak? Ini ya, ini yang ini dibuat
mudah saja, mudah. Kalau mudah apa ya? Mudahnya ini, salah, jelek. Oh, kurang mudah lagi. Ini gitu ya? Ya sama enggak? Oh, enggak begitu ini ya, kelihatan ya. Apa mengarah ke kuning? Oke deh, ini. Tuh kelihatan panda ini. Kuning. Atau emang ya murah ungu aja ya? Ungu aja ya? Ungu tua aja ya? Bukan. Salah. Nah ini ya saya kasih warna ungu aja. Nah ketemuan untuk apa namanya jumlahnya ya, bukan kuadrat, dijumlah dulu jumlahnya dulu. Jadi 78 ini, kemudian n-nya n per ini ya. Kalau NA1 itu kan berarti A1 itu kan ada ini. Nah, ada kolom ini dan kolom ini, 4 tambah 4 tambah 4 kan 12. Jadi n-nya ini 12. Bukan 4 ya, karena dalam baris. Kemudian 78, ini 58, ini, kemudian 71 ini. Ini belum dikuadratkan loh ya, masih isinya. Baru sampingnya, kemudian dikurangi ini. Ini tadi sama dengan ini ya. Ini warnanya apa? Kuning ya. Saya kasih kuning ini ya. Ya udah, biar kelihatan warnanya ya. Kalau ini warna-warna yang dipakai. Nah, ini kuadratkan. Kuadratnya mana? Yang ini tadi 78 dikuadratkan ya. Kemudian yang sini juga sama. Kuadratkan. Terus kuadratkan. Terus nah, pernya 12 semua, dikuranginya sama dengan ini. Terus sama ya, ditulis hasilnya. Hasilnya dari mana? Ya, prosesnya adalah pemilihan dibagi penyebut ya, ini kemudian di enter. Sama yang ini juga demikian, sama dengan dulu ya, sama dengan kemudian biru ini atas bagi bawah. Dan enter. Semuanya begitu ya. Akhirnya diproses. Nah, ini hasilnya, ini kita jumlah semuanya. Nah, ini kita jumlah. Sama dengan jumlah ini, jumlah ini, enter, kemudian kurangi. Ini masih sama dengan ini. Seperti kemarin hasilnya ini 17. Ini proses dari dua ini. Nah, ini hasil akhirnya. Sama untuk yang kolom juga kita ngambilnya bukan yang oranye ini, tapi yang biru. Di sini hijau. Di sini hijau ya. Apa sudah terlanjur berarti ini hijau. Ini hijau berarti saya akan hijau. Menyelesaikan ya, karena saya juga nggak melihat hijau. Saya ganti ini hijau. Ini hijau. Nah ini ya. Ini sama. Jadi yang kita ambil ini. Jadi nggak apa namanya, nggak semuanya ini apa. Semuanya diambil, jadi jumlahnya ini kan dapat jumlahnya dari yang oranye jadi hijau, oranye jadi hijau itu ya. Terus sama prosesnya hasilnya ini ya, saya cepet aja ya. Kemudian jika AB interaksi, kalau interaksi kita ngambilnya sel ya, bukan jumlah-jumlah yang di ini. Selnya mana warnanya ini sama ini. Jadi sel-selnya ini ya, masing-masing ini yang kita ambil. Kita kuadratkan, nanti kita bagi.
Ya, kita kuadratkan, selanjutnya kita bagi masing-masing anggotanya N. Ya. Ini N-nya yang per sel ya, 4 itu. Ini ya, contohnya seperti ini. Nah, ini 27 kan, sambil dari sini. Nah, ini yang warna kotaknya ini. Ya, jadi yang oren-oren semuanya satu di situ. Kemudian pembaginya adalah 4. Baginya 4 ya semuanya. Jadi ada berapa? Kalau tadi 3 kali 3 ya berarti ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah yang warnanya oranye itu jumlah dari masing-masing sel. Kemudian masing-masing dibagi dengan N yang 4. Ya. Kemudian sama ini pembagiannya sama dengan atas tadi ya, ini sama. Nanti silakan dikurangi ya. Kurangi ini kan sama 3. Kemudian jika A-nya dari mana? Jika A-nya itu dari ini. Jika A yang kita hasilkan dari yang ini. Nah, ini ya. Dari kuning ini. Saya kasih warna kuning gitu. Diambilkan dari itu. Nah, kemudian yang ini jadi jika B-nya tadi didapatkan di sini. Nah, ini ya 51 ini. Saya kasih warna kuning. Nah, gini. Ini diproses dulu. Ini kan masih belum dikuadratkan, kan masing-masing dikuadratkan. Jadi ini harus dikuadratkan dulu. Kuadratkan ya. Semuanya sampai 9 itu sudah. Ini sama yang warnanya ini tadi ya, tinggal copy aja yang ini tadi kuning, tinggal dibuat sama dengan ya. Jadi ini saya ambil, nah ini sama dengan ini. Kalau yang ini sama dengan yang ini, ya gitu. Jadi jangan pakai sama dengan, artinya instruksinya sama, gitu ya. Kemudian diproses, sudah ketemu ini ya, dibagi-bagi, ini kan dibagi, dari kuadrat tadi dibagi. Setelah itu, selesai membagi 9 sel, kita balik, dikurangi ini, ditulis lagi biar nggak kelihatan. Pokoknya bertahap harus telaten ya. Salah, ini yang mana? Jadi bertahap ini harus telaten. Kuncinya statistik itu seperti menjahit baju, jadi harus sabar ya. Nah, ini udah jadi. Ini tinggal prosesnya semuanya di sini. Ini prosesnya, ini proses akhirnya ini. Ini proses akhirnya. Ini proses akhirnya. Proses akhirnya ini ketemulah hasil akhir. Baru setelah selesai kita masukkan di dalam tabel. Belum jika galatnya ya. Jika galatnya selisihnya pakai ini. Oh, kodenya belum saya rubah ya ini. Saya rubah sekalian aja. Oh, sudah sebenarnya ini. Mungkin saya waktunya kemarin ya. Sudah. Nah, kita copy di sini. Nah, ini yang kita prosesnya kan sama. Ini yang JKT dapatkan dari atas, kemudian yang JKA-nya ini, kemudian JKB-nya, dan ini adalah JK interaksinya, hasilnya ini. Ya, setelah itu kita masukkan di dalam tabel ini, ya, dengan DB-nya P-1, P-nya 3, dikurangi 1 kan 2. Ini H-nya 3, kurangi 1, 2. Kemudian yang interaksi antara baris dan kolom itu adalah P-1 kali H-1. P-1 ini. 3 kurangi 1, 2. 3 kurangi 1, 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kalau yang galat ya, sisa residunya, itu N min PH. N-nya berapa? 36. 36 dikurangi PH-nya, 3 kali 3, 9. 9. 36 kurangi 9, 27.
Kalau kita jumlah pasti juga 35. Kemudian yang lain tadi masukkan sini. Jika A-nya berapa, jika B-nya berapa, interaksinya berapa tadi. Tinggal masukkan, sisanya masukkan, dijumlah. Harus ketemu hasilnya ini. Ini harus totalnya ini harus sama dengan yang kita dapatkan hitungan. Jadi kalau misalkan ini dapatnya di jumlah itu tidak sama dengan jika totalnya, berarti ada kesalahan dan harus dicari sampai ketemu, ya. Setelah itu baru rata kuadratnya. Masih ingat kan ini kuadrat dibagi db-nya, ya seperti rumus prosesnya sama sampai bawah. Kemudian baru nilai f-nya masing-masing dibagi dengan galatnya. Nah, ini yang biru dibagi yang bawah. Di enter. Kemudian yang ini juga sama. Yang biru dibagi yang bawah. Kemudian yang ini, yang biru ini dibagi yang bawah. Itu ketemulah hasil ini. Nah, setelah itu baru kita bandingkan dengan nilai F. Ya. Nilai F itu, nilai F ini kita lihat dari, nah, kita balik ke mana udah kelihatan. Nah, ini ya, kita balik ke sini. Udah ketemu, kita lihat dengan interpretasinya ya. Saya sampaikan, kalau kemarin tidak saya sampaikan karena masih ada yang bingung, maka untuk perlakuan itu yang kita dapatkan tadi kan ini. Iya kan? Ini kan kita dapatkan, kita pindah ke sini. Nah, untuk nilai tabelnya, untuk mencarinya, rumusnya adalah alfa, titik 2, P-1. P-nya kan tadi 3. Ya, 3 kurang 1 kan 2. Ya, 2 ini. Kurang besar ya. Nah, ini. Alfanya 5%, ya. Kemudian N-nya kan 36. 36 kurangi 9 ya. Ya, ketemunya adalah 27. Ini juga X-1, N-PX sama ya. Kebetulan P dan X sama. Kemudian untuk yang interaksi beda, P-1 kali X-1. Kemudian belakangnya sama N-PX sehingga sama-sama ada 7. Sekarang ini kita lihat. Nah, ini kita lihat di tabel. Tabelnya adalah tabel 5% dengan V1-nya 2 dan V2-nya 27. Coba saya jadikan untuk tabel ya, untuk tabel F saya ambil yang 5%. Nah, 5% tadi 2, 27 ya. 2 ini kan, nggak mau di ini 2 kemudian 27 3,35 ya, 3,25. Nah, ini 3,25. Nah, untuk yang bawah kan beda ya, jadi 2 kali 2 4,27. Jadi kita lihat lagi 4, kalau ke kanannya 4 berarti ini kecilkan pakai apa ya? Nah, ini 4 kemudian 27. Ini ya, 427. 2,73. Tadi kan 3,35. Ini 2,37. Kita lihat di sini. Nah, 2,37 kebalik ya. 73 37 tadi. Nah, kayak ini loh konsentrasinya. Oh, 73 benar. Yang bicara aja yang salah ternyata. 2,73 ya. Nah, karena ini hitungnya lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak. Kemudian kalau yang antar perlakuan itu juga lebih besar dari tabel. Tapi untuk yang sel itu ternyata lebih kecil dari tabel sehingga terima H0, artinya tidak ada perbedaan. Nah, untuk selanjutnya karena ada perbedaan untuk antara perlakuan dan
baris dan Anda perlakukan di kolom, maka kita akan melanjutkan untuk uji SCIVI-nya. Demikian untuk membuat tabel ANOVA-nya, kita akan melanjutkan nanti untuk uji SCIVI. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Kalau uji SCIVI sudah bisa, nanti tidak perlu dijelaskan ya. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya, maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.